Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBN 5 Robot Line Follower Transporter. Hari ini kami ingin mempresentasikan progres kelompok kami. Tapi sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami dulu. Pertama ada saya Muhammad Arif Ardiansyah dengan NIM 422401066. Lalu ada Ahmarilo Pangestu, NIM 42224011061. Nama saya Clarence Roy Yanti Kelali, NIM 422401083. Oke. Dalam presentasi kali ini kami akan mempresentasikan progres wiring dan program, prototype dan fabrikasi, dan GUI controller. Pertama dimulai dari wiring dan program. Untuk wiring dipersilakan Clarence Roy Andika. Baik, saya akan membahas untuk terkait wiring. Untuk komponen ISP, yang pertama D0 itu disambungkan ke ENA L298N. Kedua D1 ENA L293D. Ketiga D2 disambungkan ke ENB L293D. Keempat D3 disambungkan ke IN1, IN3 dan A L293D. Kelima D4 disambungkan ke IN2, IN4 dan B L293D. Keenam D5 disambungkan ke S1, D6 sampai D8 disambungkan ke S2 sampai ke S4. Kemudian yang A0 disambungkan ke S5. Dan terakhir TX disambungkan ke ENB L298N. Kedua komponen L298N, yang pertama IN1 digabungkan ke D3, IN2 digabungkan ke D4, IN3 digabungkan ke D3, IN4 disambungkan ke D4, ENA disambungkan ke D0, INB disambungkan ke TX. Out yang pertama disambungkan ke N20 gripper, out yang kedua ke minus N20 gripper, out yang ketiga ke positif N20 lifter, dan yang out keempat ke minus negatif N20 lifter. 12 volt disambungkan ke positif baterai, GND disambungkan ke negatif baterai dan GND line sensor. 5 volt disambungkan ke VCC line sensor. Lanjut, untuk motor driver L293D, FIN disambungkan ke positif baterai, GND disambungkan ke minus baterai, negatif baterai, A plus disambungkan ke gearbox kiri, A minus disambungkan ke gearbox kanan, kiri juga, B plus disambungkan ke gearbox kanan, dan B minus disambungkan ke gearbox kanan. Untuk line sensornya, VCC disambungkan ke 5 volt L298N, GND disambungkan ke GND L298N, S1 sampai S4 disambungkan ke D5 hingga ke D8, dan S5 disambungkan ke A0. Lanjut. Nah, lanjut ke bagian program. Di bagian program sendiri progres kami yaitu udah nyampe ke line following, aktuator, dan PID-nya. Nah, untuk sistem kerja line following kami itu pakai sistem ya seperti biasa sistem baca dari sensor, terus habis kayak kalau yang S3 nyala harus ngapain. Nah, di sini alpha-nya maju ya. Kami menggunakan sistem OP, jadi kami buat pointer sendiri yang di bagian alpha gamanya. Nah, yang 200-nya ini sebenarnya itu mau kami taruh PID, tapi PID-nya masih on progress, jadi belum dites. Ini untuk bagian line following. Nah, di bagian line following kami tidak memakai delay untuk timernya, kami memakai milis. Jadi
baru di bagian aktuator. Nah, di bagian aktuator ini yang tadi saya bilang yang menggunakan OP. Jadi di bagian di aktuatornya ini kaki ini tuh nyambung ke kabel bagian enable pada motor driver. Jadi ini tuh kayak logika listrik untuk mengatur motor yang telah dihubungkan oleh wiring. Terus di bagian PID ini berfungsi untuk agar robotnya itu bisa speed control sendiri. Jadi kecepatannya itu enggak konstan, tapi tergantung sensor yang dibaca gimana. Jadi pemodelannya ini saya ambil jadi semakin robotnya di tengah robotnya itu akan lambat. Tapi kalau dia sudah melenceng dari garis, dia bakal agak mempercepat gerakannya agar balik kembali ke jalan yang lurus. Untuk prototipe dan fabrikasi dipersilakan Vilo. Baik, untuk bagian prototipe ini lantai satunya menjadi tempat untuk komponen penggerak seperti motor DC gearbox dan freewheel. Lalu untuk lantai kedua itu ditempatkan untuk microcontroller dan driver motor seperti L298 dan ESP8266 beserta motor shield L293D. Lalu untuk bagian grippernya menggunakan motor DC N20 sebagai penggerak, dan yang terakhir ada lifter. Nah, pada lifter ini konsep liftingnya seperti forklift, naik dan turun menggunakan tali pancing. Lalu yang kedua, pada bagian gripper, pada bagian capit, proses prototipenya dilakukan proses bending supaya menghemat bahan. Lalu untuk bagian pegangannya menggunakan busa tambahan sebagai anti slip saat robot mengambil objek seperti pohon dan kelereng. Lalu untuk bagian penggeraknya yaitu seperti tadi menggunakan motor DC N20. Lalu selanjutnya pada bahan dasar fabrikasi ini, lantai 1 menggunakan bahan dasar akrilik, lantai 2 menggunakan bahan dasar akrilik, gripper dan tiang lifter menggunakan bahan dasar yang sama yaitu akrilik. Lalu selanjutnya, nah pada proses fabrikasi ini kami menggunakan laser cutting karena lebih menghemat waktu dan efisien. Pada proses ini kami membuat sketch atau drawing dari desain yang akan dipakai. Lalu yang kedua, kami memilih material yang akan digunakan yaitu akrilik atau plat aluminium. Lalu proses yang ketiga, pada laser cutting, sinar laser difokuskan oleh lensa ke permukaan material untuk memotong material tersebut. Lalu proses keempat, laser yang terfokus akan memotong atau melelehkan material. Lalu yang kelima, pada sistem komputer dapat mengendalikan kepala potong pada mesin laser agar bentuknya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai sketch. Lalu untuk proses yang terakhir, setelah proses selesai, hasil potongan akan sangat bersih dan rapi seperti desain pada prototipe. Lalu selanjutnya ada GUI controller. Selanjutnya GUI controller akan dijelaskan oleh saya lagi. Nah, untuk GUI dan controllernya kami menggunakan modul yang berbasis web server. Jadi cara kerjanya itu nanti di ESP-nya itu bakal membuat server sendiri yang dimana
kita menggunakan controller yang berupa GUI, di mana GUI itu nanti akan mengirim tipe data berupa byte, yang dimana byte-nya itu akan diterima oleh ESP-nya, karena ESP-nya itu sebagai server receiver, di mana kita masuk. Nah, nanti data yang diterima dari GUI-nya nanti akan dibaca kayak begini. Misalnya yang diterima kanan dia akan belok kanan, jika yang diterima kiri dia akan belok kiri, stop berhenti, mundur dia ke belakang, dan berbagai macam dan lain-lainnya. Nah, segitu presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.